administrasi publik itu bukan TU gitu ya. Atau Jadi pelayanan publik gitu ya Bu ya? ya, jadi istilah gini, profil lulusan administrasi publik itu kan ada sebagai peneliti administrasi publik, ada sebagai analis kebijakan gitu ya, kemudian ada pelaksana urusan publik gitu ya, dan kemudian ada yang kalau istilahnya gampangnya orang birokrat gitu ya, ASN gitu ya, itu kuliahnya di administrasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu prodi di Fakultas Ilmu Administrasi Unilak, yaitu prodi Administrasi Publik, di mana prodi ini sudah ada program RPL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anafi Muja dan di depan saya sudah ada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unilak, yaitu Ibu Huriatul Husna. Halo Ibu Husna. Oke, halo Mbak. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Bu, sama menyapa sobat-sobat Unilak. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Huriatul Husna. Saya Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Dan saat ini kita memang ada program RPL ya untuk prodi kita, yaitu Administrasi Publik. Oke, berbicara tentang program RPL nih, kita kan semuanya belum tentu tahu nih apa sih itu RPL. Nah, mungkin Bu Una bisa menjelaskan apa sih RPL itu. Oke, RPL itu sendiri merupakan program pendidikan gitu ya, artinya memberikan kesempatan kepada aparatur desa yang ada di ruang lingkup pemerintahan daerah untuk merasakan atau meningkatkan pendidikannya ke jenjang sarjana, yaitu dengan memberikan pengakuan terhadap pendidikan formal, pendidikan non formalnya, kemudian juga pendidikan informalnya ataupun pengalaman kerja mereka seperti itu. Oke, mungkin karena RPL ini kan katanya kita bisa selesai dalam waktu yang singkat nih Bu. Itu mungkin boleh dijelasin lagi nggak sih Bu, singkatnya itu seperti apa? Oke, baik. Jadi program RPL ini adalah program resmi pemerintah gitu ya, artinya memang sudah diatur dan kita sendiri juga dari prodi itu mengajukan gitu ya setiap semesternya untuk membuka kelas RPL gitu ya. Jadi kalau teman-teman ragu bisa lihat di Sierra gitu ya, untuk program administrasi publik apakah sudah ada sertifikatnya atau tidak gitu ya. Nah, jadi dengan program RPL ini teman-teman atau bapak ibu yang ada di aparatur desa gitu ya, kita memberikan mengkonversi misalnya memberikan pengakuan kepada pengalaman kerja mereka ya selama menjadi aparatur desa, kemudian juga pendidikan formal mungkin ada yang mereka ikuti gitu ya, mungkin kan ada yang sudah pelatihan ya gitu. ikut pelatihan, ikut kursus, kemudian ada panitia-panitia yang ikutan ya, kemudian ada kompetensi lainnya lah ya yang mereka ikuti. Nah, itu kemudian kita lakukan assessment ya, kita nilai sehingga kita memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja mereka tadi itu ya, ataupun dokumen lainnya, sehingga kita konversi menjadi SKS, sehingga bobot SKS yang harus ditempuh misalnya kalau S1 itu kan 144 SKS gitu ya, itu bisa kita maksimalkan sampai 72 SKS seperti itu. Jadi makanya masa studinya menjadi lebih singkat seperti itu. Jadi pengalaman yang ditukarkan dengan SKS ya Bu ya. Mungkin dari kuliahnya yang harusnya 4 tahun bisa jadi hanya 2 tahun. Oke, siap. Bu, tadi Ibu bilang tentang perangkat desa gitu, perangkat desa, asosiasi perangkat desa itu seperti apa nih Bu yang ikut kuliah di sini? Oke, jadi asosiasi perangkat desa ya dalam hal ini melalui LPSDM aparaturnya gitu ya. LPSDM itu kepanjangannya apa nih Bu? Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan mereka gitu ya untuk tadi ya memberdayakan aparatur desa supaya mereka bisa pengenyam pendidikan gitu ya untuk sampai ke sarjana serata 1 seperti itu, karena masih banyak sekali aparatur desa kita yang memang belum mengenyam sampai serata 1, padahal dalam untuk jenjang karir gitu ya, itu kan sangat diperlukan ya untuk menaikkan posisi mereka atau jabatan mereka ketika mereka punya ijazah S1 seperti itu. Jadi RPL ini memang memberikan kesempatan atau peluang yang sangat besar gitu ya kepada aparatur desa untuk
kuliah gitu ya, kuliah lagi sehingga mereka bisa memperoleh ya pendidikan atau bisa menyelesaikan strata satunya seperti dengan lebih singkat seperti Iya itu. benar benar. Karena sekarang ini kan banyak ya, masih banyak Mm-mm. aparatur desa terutama yang di kabupaten itu yang belum belum S1 atau tamatan SMA. Mm-mm. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih bagi mereka untuk belajar lagi menempuh pendidikan S1 nih, Bu? Oke. Yang namanya pendidikan itu kan tidak kenal usia ya. Mm-mm. Artinya sampai istilah tutur ilmu sampai ke liang lahat gitu ya. Iya. Artinya kan tetap harus dikejar seperti Mm-mm. itu ya. Artinya dengan mereka mengikuti kelas aparatur desa ini gitu ya. Saya sebutkan misalnya administrasi publik ya, prodi kita Iya. administrasi publik Heeh. gitu ya. Bukan kelas aparatur tapi memang orangnya dari aparatur gitu Iya, ya. aparatur Heeh, publik gitu iya, ya. heeh. Jadi artinya kan mereka sebagai pelaksana urusan publik sebenarnya ya, Mm-mm. bagaimana mereka melayani masyarakat gitu ya. Mm-mm. Nah, mungkin dengan mengikuti kelas RPL gitu ya, program RPL ini mereka mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan urusan publik tadi Mm-mm. seperti itu. Sehingga secara praktek mungkin mereka sudah Iya melaksanakan, tapi benar. secara konteks teoritis kan mereka mungkin belum mendapatkan. Sehingga bisa balance nanti ketika Mm-mm. mereka mengerti, oh paham gitu ya. Karena tujuannya apa? Secara konsep teori kan memberikan pemahaman ya atau Mm-mm. wawasan berpikir mereka bagaimana mereka bisa berpikir secara konseptual seperti Mm-mm, itu. benar-benar. Nah, untuk sampai ke jenjang level seorang pimpinan gitu Mm-mm. ya dalam pemerintahan itu kan butuh konseptor gitu ya. Benar-benar. Jadi artinya dengan mereka mengikuti perkuliahan RPL ini artinya secara teoritisnya juga mereka kan terisi gitu ya Mm-mm. pola pikirnya gitu ya menjadi lebih baik lagi lah seperti itu untuk memahami kondisi masyarakat ya khususnya publik itu sendiri. Oke, Gitu. mungkin karena sebelumnya kan langsung dari mendapatkan pengalaman langsung nih, nah dengan belajar lagi S1 mungkin dari yang udah baik menjadi lebih baik Iya lagi gitu benar. kan, Bu. Bu, tentang update tadi nih, Bu, kita mahasiswa dari mana aja nih, Bu? Oke, kalau mahasiswa itu karena kita ini kerjasama dengan LPSDM aparatur khususnya untuk Mm-mm. Provinsi Riau, maka mahasiswa kita itu banyak dari daerah, artinya dari kabupaten-kabupaten kota gitu ya. Jadi ada yang dari Rohil gitu Mm-mm. ya, ada yang dari Kampar gitu ya. Hampir Mm-mm. semua kabupaten itu ada seperti itu. Bahkan yang kabupaten yang jauh gitu ya, Mm-mm. misalnya Inhil yang sampai apa Pulau Pulau Burung Burung dan gitu ya, ya. itu juga ada Mm-mm. gitu ya. Lumayan, Mm-mm. jadi menjangkau semua Iya, daerah di iya, Riau iya. khususnya. Apalagi dari luar Riau bisa juga ya, Bu, ya masuk ke sini. Ya, tapi itu tergantung LPSD aparatur ya, karena Heeh. kerjasama. Jadi mereka yang Oh. mengatur mahasiswa-mahasiswa untuk yang aparatur desa gitu ya, Mm-mm. untuk bisa berkuliah. Karena begini juga, karena kan jumlah aparatur desa yang belum berkuliah itu kan sangat banyak Iya seperti benar. itu ya. Dan kemudian kampus-kampus yang menerima kan juga sangat terbatas Mm-mm. ya untuk kelas RPL itu kan tidak semua kampus ya Iya. ada gitu Heeh. ya. Jadi nanti dari LPS dan aparatur lah yang mengatur gitu ya untuk aparatur desa tadi itu untuk bisa berkuliah gitu ya di kampus mana seperti itu. Oke, Bu. Mungkin dari pihak fakultas sendiri, Bu, gimana memfasilitasi mahasiswa kita nih agar bisa kuliah gitu, apalagi mereka jauh-jauh semua kan, Bu. Iya. Gimana itu, Bu? Ya dengan penggunaan teknologi tentunya ya, Hmm. karena kan zaman sekarang itu harus melek teknologi gitu ya, apalagi untuk sistem pemerintahan daerah kan sekarang ini juga banyak sekali aplikasi yang digunakan. Jadi mau tidak mau kan mereka harus memang melek terhadap teknologi yang ada ya. gitu ya. Jadi kita menggunakan fasilitas itu gitu ya. Artinya berkomunikasi, berkoordinasi dengan mereka, apa yang harus mereka persiapkan gitu ya. Itu melalui kita buka WhatsApp group gitu ya, ataupun melalui Zoom ya, kita Zoom meeting seperti itu untuk mengkomunikasikan, memberitahu ya informasi mengenai RPL ini. Dan kita juga kerjasama dengan LPSDM itu ya, yang menjembatani kita dengan aparatur desa gitu ya, sehingga informasi itu memang tersampaikan seperti itu gitu. Jadi mahasiswa yang jauh-jauh pun gitu ya, calon mahasiswa kita gitu ya, kemudian yang sudah jadi mahasiswa yang dari jauh-jauh itu tidak terhalang gitu ya untuk mengikuti perkuliahan, karena sistem perkuliahan kan juga sistem blended ya gitu ya, di mana kuliahnya offline dan online seperti hybrid, itu ya. Iya, apalagi juga di sistem di learning management system kita kan juga kita masukkan ya bahan-bahan materi itu nanti ketika pertemuan didiskusikan. Nah, jadi kan lebih
fleksibel gitu ya proses perkuliahan itu. Namun tetap prosesnya harus memenuhi standar yang harus kita patuhi ya sesuai Yang dengan udah aturan ditentukan, dikti gitu. Jadi memberikan kemudahan kepada mahasiswa, tapi juga tidak meninggalkan standar yang harus kita ikuti seperti itu. Standar harus tetap berjalan ya Bu ya, meskipun betul. banyak kemudahan tetapi tetap sesuai dengan standarnya. Iya. Oke, siap Bu. Mungkin dari segi perkuliahan tadi kan hybrid nih Bu. Hybrid itu lebih banyak di kampus atau lebih banyak di online-nya Bu? Karena kan kalau mahasiswa yang jauh nih pasti mikir ongkos biaya lagi nih Bu kalau mau kuliah ke Unilak langsung gitu. Oke, kalau untuk proses perkuliahannya sendiri gitu ya, kita mengatur tetap kan mereka harus memenuhi 16 kali pertemuan 16 kali ya, pertemuan. 16 kali pertemuan tatap muka gitu ya. Jadi memang 60% itu adalah offline gitu ya, dan 40%-nya itu online seperti itu. Dan kalau untuk teknis perkuliahannya itu nanti sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa kita gitu nantinya gitu, karena kan mereka jauh-jauh gitu ya. Iya benar. Jadi schedule-nya juga diatur gitu, diatur seperti itu. Untuk sekarang ini Bu yang sudah berjalan nih, kira-kira kuliahnya malam atau siang nih Bu? Oke, kalau yang sudah berjalan itu kita kuliahnya tetap siang, tapi ada juga yang sampai malam gitu ya. Karena perkuliahan kita kan dimulai untuk teman-teman yang apa itu kan mereka bekerja gitu ya. Memang untuk pertemuan tatap mukanya itu di hari Jumat gitu ya, di hari Jumat dan sampai malam seperti itu ya. Tapi tadi proses pembelajarannya tidak berhenti cuma pas tatap muka, karena kan learning management system kita kan terbuka 24 jam. Jadi mereka juga bisa belajar setiap hari seperti itu. Jadi ketika tatap muka itu kan hanya proses diskusi ya dengan dosen pengampu mata kuliah gitu ya. Jadi artinya proses belajarnya itu ya diserahkan kepada mahasiswa gitu. Tapi proses diskusi, proses mutunya gitu ya tetap kita jaga, yaitu dengan adanya pertemuan tatap muka tadi. Oke, siap Bu. Kalau dari pembelajarannya sendiri kan mahasiswa itu bisa menentukan jadwalnya sendiri ya Bu ya? Atau gimana Bu? Oke, itu untuk jadwalnya sendiri itu kan kita memang kita buka gitu ya, ada beberapa kelas, jadi mereka juga bisa memilih. Tapi kalau untuk kelas aparatur desa ini, karena biasanya mereka pengennya kan satu grup gitu ya, satu kelompok dengan temannya gitu ya. Jadi untuk memudahkan itu biasanya kita bantu dari prodi untuk menjadwalkan supaya tetap sama seperti itu gitu ya. Yang penting win-win solution ya Bu. Iya, win-win solution. Jadi nggak berpencar juga gitu ya. Jadi artinya ke mahasiswanya. Jadi kalau mereka dapat kelas yang sama gitu ya, artinya aparatur desa saja itu kan lebih memudahkan mereka juga berkomunikasi dengan teman-temannya gitu ya. Kalau mereka memilih sendiri juga gitu ya, yang sendiri-sendiri itu biasanya tidak kita perbolehkan supaya tadi lebih memudahkan gitu ya bagi kita untuk berkoordinasi gitu ya, berkoordinasi dengan teman-teman semua. Dan sebenarnya itu juga lebih mudah juga bagi teman-teman mahasiswa gitu ya, karena teman-temannya sendiri yang jadi teman satu kelas iya, gitu. Benar-benar. Kalau sekarang nih Bu, kita udah ada berapa angkatan nih untuk program RPL di jurusan kita nih Bu? Oke, untuk prodi administrasi publik sendiri sudah kita mulai ganjil 2023, 2024. Jadi kalau ganjil sekarang berarti sudah 3 semester gitu ya, sudah 3 semester gitu yang ada. Tapi kalau untuk kelas aparatur desa itu kita mulainya di semester yang lalu, di genap 2023, 2024 seperti itu. Oke, itu kalau boleh tahu sekarang jumlah mahasiswa kita berapa nih Bu? Kalau untuk kelas RPL aparatur gitu ya, untuk di yang lalu itu kita ada 2 kelas seperti itu. Oke, Bu mungkin boleh cerita juga nih Bu, kalau misalkan kan tadi hanya dari aparatur desa. Nah kalau untuk prodi administrasi publik nih, kira-kira yang ikut RPL nih selain dari aparatur desa itu apa aja nih? Oke, yang boleh masuk ke kelas RPL aparatur prodi administrasi publik gitu ya. Itu boleh dari misalnya dia yang pertama gitu ya. Itu yang tamatan SMA tapi dia kerjanya dalam ruang lingkup, masih dalam ruang lingkup administrasi publik, bukan administrasi ini ya, tapi administrasi publik ya. Ya karena orang konotasinya administrasi, pekerjaan administrasi bukan gitu ya. Jadi artinya
yang bersifat ketata pemerintahan, pengelolaan gitu, itu bisa masuk ke administrasi publik. Jadi ruang lingkup publik itu sebenarnya sangat luas gitu ya. Jadi bukan kayak orang apa istilahnya TU ya. Iya, TU. bukan seperti itu. Jadi administrasi publik itu bukan TU gitu ya. Atau Jadi pelayanan publik gitu ya Bu ya? iya, jadi istilah gini, profil lulusan administrasi publik itu kan ada sebagai peneliti administrasi publik, ada sebagai analis kebijakan gitu ya, kemudian ada pelaksana urusan publik gitu ya, dan kemudian ada yang kalau istilahnya gampangnya orang birokrat gitu ya, ASN gitu ya, itu kuliahnya di administrasi publik seperti itu. Artinya yang berurusan dengan sektor pemerintahan gitu ya, kemudian di sektor private juga, karena analis kebijakan itu di semua sektor itu ada gitu. Swasta juga berarti. Iya, swasta, sektor private juga ada. Jadi artinya apa ya, ruang lingkupnya sangat luas dan profil lulusannya juga sangat banyak seperti itu. Jadi artinya teman-teman tidak perlu khawatir terhadap apa namanya bidang pekerjaan ketika sudah selesai gitu ya. Apalagi sekarang lagi pembukaan CPNS ya. Itu banyak banget ya kan administrasi publik yang diterima seperti itu. Jadi artinya ya jangan takut lah ya teman-teman semua gitu bahwa prodi administrasi publik itu memang lulusannya sangat terbuka ya terhadap istilahnya dudika ya, dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja seperti itu. Mungkin Bu ada nih mahasiswa dari kampus lain nih Bu, belum selesai kuliah, itu kira-kira tapi maksudnya kayak bukan DO ya, tapi nggak selesai gitu, tapi pernah belajar, itu bisa nggak nyambung ke RPL ini Bu? Oke, kalau mereka pernah kuliah gitu ya, kemudian mereka tidak selesai, itu boleh selama statusnya masih pengunduran diri gitu ya. Ya bukan tidak lulus gitu ya, tapi selama statusnya pengunduran diri itu diperbolehkan. Tapi tadi sesuai bidang ilmunya gitu. Kalau kita menerima misalnya kalau yang belum selesai itu misalnya dari administrasi bisnis gitu ya, atau dari pemerintahan gitu ya, kemudian juga dari manajemen gitu ya, itu bisa seperti itu. Tapi kalau udah teknik ya nggak bisa karena kan harus boleh saja, tapi hasil konversinya jadi sedikit gitu, karena nggak bisa kita akui gitu. Ada kaitannya, masih ada kaitannya gitu ya Bu ya. Oke, siap. Mungkin kita masih buka pendaftaran nih Bu untuk program RPL. Oke, untuk saat sekarang ini masih dibuka gitu ya. Sampai tanggal 14 September gitu ya, 14 September untuk pembukaan kelas RPL kita. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, mungkin yang kerjanya di lingkup administrasi publik atau yang pernah kuliah tapi mengundurkan diri atau nggak selesai, mungkin bisa nih daftar di RPL-nya Program Studi Administrasi Publik Unilak. Oke Bu, mungkin ada pesan-pesan nggak sih Bu yang pengen disampaikan ke mahasiswa kita yang udah belajar sama calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke administrasi publik Unilak? Oke, untuk yang sudah masuk gitu ya, yang sudah masuk, kami mengharapkan teman-teman yang sudah masuk itu dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan kemudian mengikuti diartikan skema yang sudah dibuat gitu ya terhadap jumlah SKS ataupun mata kuliah yang harus diambil per semesternya, supaya tadi masa studinya bisa sesuai ya dengan apa yang diharapkan di awal gitu ya, 4 semester seperti itu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman istilahnya males gitu ya, tidak mengikuti apa yang sudah dibuat gitu ya, yang sudah dijadwalkan gitu ya oleh program studi. Nah, nanti masa studinya malah lebih lewat, lebih panjang gitu kan. Jadi sebenarnya ini butuh kedua belah pihak ya. Artinya dari prodi itu memberikan fasilitas dan kemudian memberikan menjadwalkan gitu ya secara dengan baik, sistematis, supaya mahasiswa tadi itu bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan semester yang diinginkan tadi ya, 4 semester gitu ya. Dan mahasiswa juga harus, motivasinya juga harus sangat tinggi mengikuti dengan baik ya jadwal yang sudah dibuat gitu ya. Maka insya Allah pasti 4 semester itu tinggal ngikuti. Iya, tinggal mengikuti ya, lulus seperti itu ya. Insya Allah. Siap-siap. Jadi mahasiswa tuh tinggal jadwal udah ada, semua sudah diagendakan ya Bu ya. Tinggal ikuti sesuai dengan yang sudah ada, jangan males intinya ya Bu ya. Mungkin tadi yang pengen disampaikan nih buat calon mahasiswa kita Bu? Oke, buat calon mahasiswa yang mau ikut kelas RPL, jangan ragu gitu ya, bahwa program RPL kita itu sudah
tersertifikat gitu ya, artinya diakui gitu ya untuk pengelolaan kelas RPL-nya. Jadi silahkan join ya ke program studi administrasi publik gitu ya. Dan kita juga sebenarnya memberikan kemudahan kepada calon mahasiswa. Artinya gini, kita melakukan istilahnya registrasi lah istilahnya ya. Jadi mereka boleh konsultasi ke kita gitu ya terkait dengan pengalaman kerjanya, kemudian dokumen yang mereka miliki. Jadi kita bisa assess awal gitu, awal untuk memprediksi kira-kira berapa SKS nih yang bisa mereka peroleh gitu. Nanti ketika mereka setuju, baru mereka bisa melakukan pendaftaran gitu. Jadi memberikan kemudahan ya untuk praregister. Jadi mereka mungkin tidak merasa rugi gitu ya nanti kalau sudah daftar terus tiba-tiba hasil peluang SKS-nya nggak sampai nih dengan yang diinginkan gitu. Nah kalau kita memberikan itu konsultasi itu ya. Mungkin gimana caranya nih Bu biar untuk konsultasi nih Bu? Oke, untuk konsultasinya silahkan saja nanti hubungi ke Prodi ya, program studi administrasi publik gitu ya, langsung dengan Kaprodinya. Kita untuk RPL itu punya admin sendiri gitu ya, khusus yang memang menangani RPL. Jadi nanti mereka tim itu akan memberikan informasi kepada teman-teman yang memang membutuhkan informasi mengenai RPL seperti itu. Jadi kita memudahkan mereka itu untuk ada pra dulu gitu ya, untuk mengetahui berapa sih perolehannya. Nanti kalau sudah cocok mereka bisa menerima ya hasil konversi itu, baru mereka mendaftar seperti itu. Bu mungkin nanti boleh di drop nomor teleponnya atau kemana nih, apa teman-teman kita bisa mengakses informasi lebih lanjutnya Bu? Oke, boleh nanti kita share ya, saya nggak ingat. Oke, nanti di drop di bawah sini ya. Oke, harapan kedepannya nih Bu untuk prodi kita nih seperti apa nih? Oke, harapannya ke depan prodi administrasi publik bisa lebih mengembangkan keilmuannya gitu ya. Dalam konteks ini kan administrasi publik dengan konsentrasi ya khusus untuk aparatur desa. Jadi sebenarnya kurikulumnya sebenarnya sama gitu ya. Cuma nanti dalam case-case mata kuliah gitu ya, itu memang lebih menitik beratkan kepada pemerintahan desa gitu ya. Apalagi gini, kita kerjasama dengan LPSDM aparatur itu juga termasuk dengan kurikulumnya. Jadi mata kuliah pilihan itu memang fokus kepada pemerintahan desa gitu. Misalnya seperti perencanaan pembangunan desa gitu ya, penyusunan peraturan desa, kemudian ada e-commerce gitu ya, kemudian akuntansi desa ya, keuangan desa, itu juga didapatkan gitu di kelas ini. Jadi memang teman-teman dari aparatur desa itu memang terfokus gitu ya, terfokus pada bidang keilmuan mereka, tapi tidak meninggalkan bahwa itu masih dalam ruang lingkup administrasi publik seperti itu. Berarti kurikulum yang kita ajarkan itu juga sesuai ya Bu ya sama apa yang para aparatur desa kerjakan saat ini. Ya, yang mereka butuhkan ya, seperti itu. Oke, siap. Mungkin ada tambahan lagi nggak Bu yang kira-kira pengen Ibu sampaikan tapi belum sempat saya tanyakan nih? Mungkin untuk ini ya, untuk kelas khususnya RPL secara umum gitu ya, RPL secara umum. Artinya teman-teman dari bidang ilmu mana saja gitu ya, masih dalam konteks pemerintahan gitu ya, kemudian dalam hal menangani urusan publik khususnya gitu ya, itu bisa mendaftar di program studi administrasi publik. Kita sekarang ini selain kelas dari RPL aparatur desa, kita punya kerjasama dengan dengan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis seperti itu ya. Ini kita sedang proses sedang proses assess seperti itu. Jadi artinya bisa dari mana saja ya Bapak Ibu ya, selagi masih dalam ruang lingkup menangani urusan-urusan publik seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Husna udah datang di studio kita di Unilak Podcast. Mungkin untuk informasi lebih lanjut tentang program RPL, teman-teman bisa lihat di web kita di unilak.ac.id dan juga bisa lihat di media sosial kita di Instagram yaitu di @infounilak.official. TikTok kita juga ada yaitu @infounilak. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita yaitu Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, kampusnya orang sukses.